Indonesia Breaking News. Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Alexandra Semsberata. Pada beberapa saat lalu, Kawah Sileri di lokasi wisata Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah mengeluarkan letupan. Letusannya di kawasan itu terjadi pada sekitar pukul 12 siang. Informasi yang diterima CNN Indonesia menyebutkan letusan itu menyemburkan asap dan material hingga setinggi 50 meter. Ledakan juga menyebabkan keluarnya lahar dingin. Letusan yang terjadi saat puluhan wisatawan sedang berada di sekitar lokasi itu melukai 10 orang. Hingga berita ini diturunkan, ke-10 korban yang masih diverifikasi identitasnya itu sedang dirawat di Puskesmas Batur, Banjarnegara. Sampai saat ini lokasi wisata Dieng ditutup untuk umum. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita telah terhubung dengan Bapak Agus Haryono, Kepala Basarnas Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mbak Alexandra. Pak Agus, ini katanya baru saja terjadi sekitar pukul 12. Bapak bisa jelaskan sedikit Pak kronologi dari peristiwa yang terjadi ini Pak? Ya, jadi betul tadi sekitar kurang lebih pukul 12 siang tadi terjadi letusan di Kawah Sileri, Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, ini di kawasan Dieng, Mbak, dengan ketinggian kurang lebih 50 meter. Dan pada saat kejadian memang di lokasi sedang ada wisatawan yang sedang berwisata di sana. Dan informasi terakhir yang kami terima dari Polsek Batur dan juga tim yang sudah ada di lapangan, saat ini sudah ada 17 wisatawan yang sudah dievakuasi ke Puskesmas Batur dalam keadaan selamat. Begitu, dan kami dari Basarnas juga langkah yang kami lakukan, kami menggerakkan 1 unit helikopter yang kebetulan kami standby-kan di posko Gringsing beserta tim rescue untuk memantau arus balik Lebaran ini. Kami langsung tadi gerakkan ke lokasi di Dieng untuk mengantisipasi segala kemungkinan, dan juga tim dari Cilacap beserta tim-tim SAR yang ada di sana kami arahkan untuk menuju ke Kawah Sileri, Mbak. Ya Pak Agus, tadi sekitar kejadian pukul 12 itu apakah kawasan wisata ini sedang ramai-ramainya atau tidak Pak? Ya, informasi memang karena ini hari Minggu tadi di tempat wisata cukup ramai, dan di sana kan ada waterboom juga, Mbak. Makanya tadi pada saat kejadian memang sedang wisatawan cukup ramai, dan tadi yang memang para wisatawan yang tadi terkena dampak dari letusan kawah tadi memang berada di lokasi di sekitar kawah tersebut, di Kawah Sileri itu. Ya Pak Agus, apakah ini bisa diidentifikasi apakah akan ada ledakan atau letusan susulan nanti Pak? Ya, tadi kami juga terima info dari pengamat yang di sana bahwa ada kemungkinan memang dimungkinkan terjadi letusan susulan. Oleh karena itu untuk wilayah Kawah Sileri dan sekitarnya sudah disterilkan. Seluruh pengunjung sudah diperintahkan untuk menjauhi lokasi sampai ke radius yang aman, dan saat ini area tersebut sudah ditutup oleh otoritas yang ada di sana. Pak, apakah bisa diketahui ini sekiranya akan sampai pukul berapa ataupun sampai hari ini akan selalu ditutup Pak kawasan wisata ini? Kita menunggu perkembangan, Pak. Kita tunggu perkembangan. Tentunya kita koordinasi juga dengan nanti otoritas di sana, dengan PVMBG dan juga instansi lain yang ada di sana untuk nanti mengantisipasi segala kemungkinan. Untuk saat ini kita sementara tutup dulu, nanti perkembangan berikutnya kita tentunya akan nilai situasinya seperti apa dengan pihak-pihak yang tadi berwenang, dan lebih mengetahui masalah aktivitas di kawah ini, baru nanti tentunya kita akan putuskan sampai kapan ini kawasan kawah akan kita tutup. Pak, untuk ke-17 korban yang sejauh ini dievakuasi, kebanyakan korban-korban ini mendapatkan luka di mana Pak, dan luka apa Pak? Ya, informasi yang kami terima, kebanyakan memang terkena lumpur, Mbak ya. Terkena lumpur ini
cipratan lumpur akibat letusan itu ada yang rata-rata lukanya ada yang di tangan, kemudian ada juga yang di kepala, dan juga ada satu orang yang ini mengalami tadi infonya patah tulang juga ya. Yang ini mungkin korban yang paling parah. Yang lain informasinya hanya luka-luka ringan, tidak begitu mengkhawatirkan. Oke. Pak, tadi sejak pukul 12-an sejak peristiwa terjadi, proses evakuasi berlangsung dengan lancar, Pak. Langsung dibawa semuanya ke puskesmas apa, Pak? Tolong tadi. Puskesmas Batur, Mbak. Itu semuanya berjalan dengan lancar, Pak, evakuasinya? Iya, tadi berjalan dengan lancar karena memang lagi aktivitas di sana sedang ramai karena daerah wisata. Jadi begitu kejadian juga ada tim pengaman wisata di sana langsung melakukan evakuasi, para korban dibawa ke Puskesmas Batur. Pak, untuk kawah Dieng ini sendiri, apakah sebelumnya dalam waktu dekat ini pernah juga meletus atau sudah lama tidak aktif begini, Pak? Kalau untuk akhir-akhir ini memang aktivitas kawah dilaporkan tidak ada letusan ya. Yang mungkin kalau kita ingat kejadian letusan dulu beberapa puluh tahun yang lalu ya, yang di kawah Sinila itu. Tapi untuk akhir-akhir ini memang kami tidak ada laporan aktivitas letusan-letusan kawah di daerah Dieng. Baru hari ini yang kami terima tadi yang akhirnya sempat tadi berdampak pada para wisatawan tadi. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Agus Haryono atas waktu Anda, Pak. Ya, kita juga telah terhubung dengan Setio Aji dari BMKG Banjarnegara. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, bagaimana kondisi kawah Dieng untuk saat ini, Pak, setelah terjadi tadi letupan sekitar pukul 12 siang? Ya, betul. Dapat kami sampaikan bahwa sekitar pukul 11.45 sampai 12 itu terjadi erupsi di Kawah Sileri di Gunung Dieng. Jadi memang untuk sementara berdasarkan pantauan kami sebaiknya Kawah Sileri dan Dieng sekitarnya tidak sebaiknya dijauhi dari pengunjung, ditutup dulu terlebih dahulu. Pak, apakah ini sudah diprediksi sebelumnya, Pak, akan ada letusan ataupun letusan daripada Kawah Dieng ini, Pak? Memang untuk aktivitas Kawah Dieng ini lebih dominan disebabkan peristiwa vulkanik ya. Jadi sangat lokal sekali gempanya. Jadi memang sangat sulit untuk memprediksi gempa tersebut. Namun kami juga berkoordinasi dengan PVMBG sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk pemantauan gunung berapi terkait informasi tersebut. Dan berdasarkan informasi dari mereka, untuk sementara memang di daerah Dieng dan Kawah Sileri kita tutup sementara, Pak. Oke, Pak, untuk Kawah Dieng ini sendiri telah meletus tadi, dan biasanya apakah sering ada susulan-susulan gitu, Pak, untuk letusannya ini? Kemungkinan iya, karena memang biasanya itu halo? Iya, Pak. Biasanya akan diikuti dengan aftershock dari gempa-gempa vulkaniknya. Namun masyarakat tidak perlu khawatir, cukup jauhi saja daerah-daerah sekitar Kawah Sileri. Oke, Pak. Karena kita juga sedang melakukan pemantauan terkait juga adanya informasi adanya gas beracun yang timbul akibat dari erupsi tersebut. Nah, Pak, untuk dari erupsi ini dan letusan Kawah Dieng ini, apakah ini menurut pantauan dari BMKG ini letusan yang lebih besar daripada letusan-letusan sebelumnya, Pak? Kalau berdasarkan pantauan sementara kami sih, kita belum bisa memastikan apakah ini lebih besar atau tidak ya. Tapi berdasarkan efeknya memang lumayan ya, ada sekitar kurang lebih 10 orang yang terluka. Untuk sementara, himbauan kami pada masyarakat untuk menjauhi kawasan Dieng dan sekitarnya, itu saja. Pak, jika kawah ini meletus ataupun erupsi terjadi ini, apakah selalu terjadi juga gas beracun yang Bapak bilang tadi? Apakah ini selalu ada dampak gas beracunnya? Apakah selalu seperti itu, Pak? Biasanya seperti itu, karena memang ketika
terjadi erupsi akan mengeluarkan material-material vulkanik yang diikuti dengan gas-gas beracun. Tentu saja ini bukan hanya membawa dampak kepada manusia, tapi juga kepada tanaman-tanaman. Jadi untuk sementara memang sebaiknya khususnya kepada masyarakat sekitar dan para petani untuk menjauhi daerah kawasan kawah karena ya sangat berbahaya. Kawah Dieng ini ya Pak? Iya betul. Pak Setioaji, kalau untuk gas beracun ini biasanya berapa lama sih Pak? Biasanya gas beracun ini akan terus berada di sekitar Kawah Dieng? Relatif, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dengan angin. Namun apabila aktivitas vulkaniknya berkurang, maka kecenderungannya akan menurun. Oke, Pak, adakah hal-hal yang bisa diantisipasi oleh warga sekitar ataupun daripada petani sekitar, Pak, terkait erupsi ini? Ya, himbauan kami dari BMKG untuk sementara jauhi daerah sekitar Dieng, terutama di Kawah Sileri, sampai ada informasi selanjutnya. Itu saja. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktu Anda, Bapak Setioaji dari BMKG Banjarnegara. Dan demikian CNN Indonesia Breaking News mengenai letusan Kawah Sileri di lokasi wisata Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Tetaplah bersama CNN Indonesia karena kami akan terus perbarui informasi mengenai letusan ini. CNN Indonesia Breaking News.